Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung di webinar ini yang membahas overthinking. Saya Aurelia Jacinda sebagai host dan di belakang saya Siti Nurjana sebagai moderator dan Tasya Febrianti sebagai presenter. Semoga acara webinar ini dapat berjalan lancar dan kondusif. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke acara inti. Tempat dan waktu saya persilahkan kepada rekan saya Siti Nurjana sebagai moderator. Ya, terima kasih Aurel Jacinda yang telah membuka dengan semangat ya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang overthinking. Jadi silakan disimak aja baik-baik ya tentang overthinking itu apa. Silakan kepada Tasya Febrianti kami persilakan. Iya, sudah kelihatan belum screen? Belum. Belum ada? Udah ada. Sudah ada belum? Iya, udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Let's be introduced. My name is Tasya Febrianti from School SMK Yadika Tresin. Here I want to bring you material about overthinking. What is overthinking? Apa itu overthinking? Overthinking adalah sebuah kebiasaan di mana seseorang memikirkan sesuatu terus-menerus seolah nggak ada ujungnya. Padahal kalian sendiri nggak milih buat melakukan hal tersebut. Nah, ini sering banget nih dialamin. Nah, terus ada orang yang overthinking biasanya memikirkan sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi. Hal tersebut mungkin dikarenakan adanya perasaan sakit hati, bersalah, malu, marah, sampai cemas sama hal yang akan datang. Kadang belum kejadian aja nih, kita udah mikir yang aneh-aneh. Nah, itu biasanya overthinking. Tapi sebenarnya overthinking bukan merupakan suatu gangguan loh. Overthinking akan suatu perilaku di mana kalian melakukan hal itu secara berulang, pada akhirnya berubah menjadi suatu kebiasaan yang terekam di alam sadar bawah kalian. Kebiasaan ini juga nggak baik loh kalau dilakukan terus-menerus. Nah, yang pertama ada gejala yang akan dialami. Yang pertama itu ada rasa cemas yang berlebihan. Kamu merasa cemas secara berlebihan? Coba tanya sama diri sendiri. Apa sering merasa cemas secara berlebihan karena mikirin hal-hal yang nggak perlu? Kalau iya, mungkin kamu punya kebiasaan overthinking. Mulai sekarang jangan terlalu cemas ya akan hal yang belum datang. Yang kedua, ada terlalu memikirkan perkataan orang lain. Kamu terlalu sering mikirin perkataan orang lain. Susah banget buat dihindari sih ya. Kayak kalian pasti ketemu orang banyak tiap harinya dan ada beberapa dari mereka yang komentarin diri kita. Soalnya komentar yang ngebantu diri kita lebih baik sih nggak apa-apa. Tapi gimana kalau komentarnya negatif? Nah, kalau kamu merasa terus mikirin perkataan mereka, tandanya overthinking kalau begini. Yang ketiga ada takut untuk memulai sesuatu. Kamu takut buat mulai sesuatu hal. Kamu takut buat melakukan kesalahan. Entah karena takut jadi bahan omongan orang lain, sampai takut kamu gagal. Padahal kamu sendiri belum tahu gagal atau enggaknya. Kesalahan yang kamu lakukan itu wajar, tapi nggak ada salahnya juga buat kamu mencoba sesuatu hal.
Selanjutnya ada dampak overthinking. Jika dilakukan secara berlebihan, maka akan menyebabkan satu, stres. Kenapa stres? Karena sudah pasti biasanya orang yang overthinking akan terus memikirkan perkataan orang lain yang gak sewajarnya kamu pikirin terus. Yang kedua, ada sulit tidur atau hard to sleep. Sering juga nih dialami sama kita, biasanya sih anak remaja ya. Kebiasaan overthinking ini tuh bisa ngeganggu waktu tidur kamu, karena biasanya dilakukannya di malam hari sebelum tidur. Pasti kalian memikirkan pikiran yang gak ada sebenarnya di orang lain, tapi kalian bisa buat memikirkannya. Nah itu gak baik, itu juga bisa buat meras waktu tidur kalian yang harusnya kalian tidur, kalian malah mikirin hal-hal yang gak perlu kalian pikirin sebenarnya gitu. Terus yang ketiga, ada perubahan nafsu makan atau change in appetite. Biasanya kalian yang punya pola kebiasaan ini juga bisa mengurangi nafsu makan, karena biasanya tuh kalau udah overthinking, udah pikiran macam-macam itu males buat ngapa-ngapain, buat daring online, buat ikut Google Meet mungkin, atau bahkan makan pun nggak punya nafsu buat makan. Nah, yang keempat ada masalah kesehatan atau mental health problem. Nah, kalau kamu udah terbiasa ngelakuin hal ini, kayak kamu jadi kayak orang yang menutup, pemurung, pokoknya tertutup deh. Padahal orang lain tuh berusaha buat terbuka ke kamu, biar maksudnya dia terbuka, biar kamu pun terbuka sama dia. Nah, kalau kamu udah overthinkingnya benar-benar kebiasaan banget, nah itu kamu bakalan jadi tertutup sama orang. Nah, terus ada jenis-jenis overthinking. Yang satu ada overthinking the future. Biasanya orang yang melakukan kebiasaan ini suka banget mikirin masa depannya. Tapi dia juga sering mikirin kalau ia itu hanya beban di keluarga. Nah, kalau kamu mikirin masa depanmu, boleh, tapi tidak berlebihan dan tidak berpikir positif ke diri kamu sendiri. Yang kedua, ada overthinking over the people's opinion, atau terlalu berlebihan mikirin omongan orang lain gitu. Kamu boleh tuh minta pendapat ke orang lain, ke siapa saja boleh. Tapi nggak semua orang akan berpendapat baik ke kamu. Kalau pendapatnya baik, mungkin bisa kita terima. Tapi kalau pendapatnya negatif, pasti bakalan jadi pikiran kamu. Terus bakalan kalian selalu pikirin, kayak kenapa begini, kenapa orang lain gak suka, biasanya gitu. Ada how to fix it atau langkah-langkah cara mengatasinya. Yang pertama ada evaluasi apa yang sebenarnya terjadi. Kamu bisa mencoba mengevaluasi apa yang sebenarnya membuat diri kamu overthinking, serta jujur dengan apa yang kamu rasakan sekarang. Penting banget buat diri kamu sendiri, karena dengan mengetahui hal tersebut, supaya harapannya ke depan kamu bisa berpikir jernih dalam mengambil langkah selanjutnya. Yang kedua, ada curahkan kepikiran kamu lewat tulisan. Ingat bahwa kamu gak selalu bergantung pada orang lain, karena mereka mungkin juga punya kesibukan yang gak bisa ditinggalin. Gak semua hal bisa kamu ungkapin ke orang lain kan. Lewat tulisan kamu gak perlu khawatir buat jadi diri sendiri, karena yang tahu kan cuma kamu dan tulisan kamu. Gak caranya juga mencoba buat nulis buku diary, mungkin di HP, biasanya sih di memo ya, di HP. Cuman kalau di memo di HP biasanya sedekat-dekatnya kita sama temen pasti suka dipinjemin HP-nya. Nah, kalau dia iseng buka memo kalian tiba-tiba kan itu orang lain juga pasti tahu keadaan kamu sekarang. Kayaknya lebih disarankan buat buku diary bagi yang punya mungkin, karena kan biasa buku diary itu nggak boleh ada yang dibuka sama sekali dan jarang dibawa kemana-mana. Terus yang ketiga, ada fokus sama hal yang bisa dikontrol. Fokus dengan diri sendiri serta hal yang sekiranya bisa kamu lakuin. Hal seperti kritik orang lain yang gak mau bangun, apa yang akan terjadi di masa depan, hasil dari usaha kamu terhadap sesuatu, dan lain sebagainya merupakan hal-hal yang dibuat kendali kamu. Sebaiknya mulai sekarang fokus sama apa yang sudah kamu rencanakan, cita-cita, jadi kalian bisa fokus buat menggapai cita-cita kalian biar hasilnya bisa lebih maksimal.
Nah, ini juga ada quotesnya. Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. Yang artinya, daripada mengkhawatirkan apa yang tidak dapat kamu kendalikan, alihkan energimu pada apa yang dapat kamu ciptakan. Jadi, maksudnya itu nggak usah terlalu dipikirin sama hal-hal yang nggak penting dan buang-buang energi mendingan energi kamu buat kamu jadiin mencari yang hal yang bisa kamu lakuin semuanya, tapi dalam bidang positif ya. Baiklah, demikian penjelasan saya. Sekiranya ada pertanyaan, saya serahkan kepada moderator dan untuk menangkap pertanyaan kepada moderator. Silahkan moderator. Baik, itu adalah presentasi dari kami. Terima kasih Tasya Febrianti telah membawakannya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada pertanyaan dari Putri Fajar. Saya bacakan. Kak, aku sering overthinking sama tugas-tugas gitu, sampai nafsu makan itu benar-benar berkurang. Terus aku harus gimana? Cara menyikapinya? Ya, menurut saya pribadi, itu jangan terlalu dipikirkan karena sebaiknya tugas itu bukan dipikirkan, tapi dikerjakan. Ada lagi yang mau ditambahkan, Tasya? Tambahan dari saya cuma kayaknya lebih baik yang gampang dulu, mungkin yang gampang, yang mudah, yang sekiranya bisa kamu kerjain yang cepat gitu, kayak kamu udah paham nih di bidang ini, mendingan kamu kerjain ini dulu dibandingkan pelajaran yang ada tugas banyak tapi kamu nggak ngerti sama pelajarannya gitu. Lebih baik dicicil mungkin kerjainnya. Terus juga jangan terlalu dipikirin banget ya. Kalau misalnya ngerjainnya nggak ngerti nih ngerjain soalnya, terus takut salah, takut nilainya jelek, nah itu jangan berpikiran kayak gitu dulu. Jadi lebih baik kerjain dulu, kan nilai nggak ada yang tahu. Betul banget. Ada lagi yang mau ditambahkan, Aurel, barangkali? Iya, sama-sama, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebaiknya sih kalau misalkan mau menghindari overthinking ini, kalian bisa malam-malam nih kan, katanya waktu malam hari itu sangat cocok buat overthinking. Itu benar banget. Tapi alangkah baiknya dikurangin overthinkingnya. Karena sebagaimanapun juga kita kan masih muda nih. Kalau kebanyakan pikiran itu gak baik buat otak kita. Otak kita juga perlu istirahat. Jadi kalau misalkan malam hari kalian overthinking nih, itu tuh kurang-kurangin. Kalian bisa baca buku, dengerin musik, ataupun yang lainnya. Lakuin hal yang kalian suka. Jangan sampai kalian memikirkan hal-hal yang tidak penting. Ada pertanyaan lagi nih. Mungkin tambahin aja. Kalau biasanya kalau malam susah tidur itu lebih baik cari kegiatan yang positif. Mungkin biasanya tuh anak sekarang tuh suka kayak dengerin podcast, belum tidur, atau dengerin lagu, atau nonton film dulu. Itu banyak kan, itu juga termasuk hal yang positif. Jadi daripada mikirin hal yang gak penting sebelum tidur, mendingan cari kegiatan yang positif. Iya nih, kayak pertanyaan yang Gladys sampaikan, katanya, Kak, saya kalau malam sulit tidur karena overthinking, gimana Kak cara mengatasinya? Nah iya, yang tadi kita sampaikan, itu tuh kalian banyak-banyakin kegiatan yang positif. Jangan sampai kalian tuh memikirkan yang hal-hal yang berbau sangat sensitif gitu ya bagi otak kita. Jadi kayak misalkan, oh iya sih ini gimana nih? Aduh gimana nih gitu. Jadi kalian tuh harus hindari yang kayak gitu biar kalian juga otak kalian juga nggak capek terlalu banyak mikir itu. Mungkin tadi sarannya jangan kebanyakan overthinking, kalian boleh bisa baca novel, terus dengerin lagu, dengerin podcast kata Tasya tuh.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau ditambahkan lagi materinya oleh Aurel? Untuk absennya sudah saya share, yang belum absen silakan absen dulu. Bagi yang sudah tidak usah absen lagi ya. Cukup 1 kali saja. Mungkin udah kali ya, ada yang naik lagi. Mungkin jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, pertanyaannya tadi sudah masuk 2 orang ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Oke, sekian materi dari Tasya. Dan saya sebagai moderator akan mengoper ke host. Aurel Jacinda, silakan. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada rekan saya, Siti Mujana, dan Pak Febrianti, serta para hadirin, Ibu Bapak dan kawan-kawan. Baik, terima kasih. Mungkin segini saja materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.